ciri-ciri rambut rontok, terus kepalanya panas, kenten. Jadi pertanyaannya gimana katanya menghilangkan leak, katanya mohon petunjuk cara menangkal lebih tapi mencegah kenten adanya desti di sekitar pekarangan. Hampir semua penyakit niskala begitu kan. Kegontuan di masyarakat kan banyak juga ya. Salah satunya sekali yang contoh desti dan kegontuan di masyarakat, ada orang Om Swastiastu, Semeton KJR 7 dimanapun Anda berada, kembali Bli Kejur menemani dalam obrolan Bali Niskala. Nah, seperti biasa, kita akan berbincang-bincang tentang seputar dunia mistis. Bagaimana dunia mistis di Bali, tentu bersama teman Bli Kejur, Bro Yudi. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bli Kejur. Ya, sehat, tetap semangat nih. Ya. Modal utama kita adalah kesehatan. Ya, yang pun sehat, kemudian gitu, apapun bisa dilakukan. Nah, di hari yang spesial ini, kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang sudah komentar di kolom komentarnya channel KJR 7. Tapi biar tidak sendiri, Bli Kejur mendatangkan seorang bintang tamu. Siapakah dia? Pastinya seorang cewek cantik yang akan menemani kita di hari ini. Siapakah dia? Dayu Ita. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dayu benar kata? Kena Bli Kejur. Sehat? Sehat pasti. Nama lengkapnya Ida Ayu Putu Ita Febrianti. Dipanggil Dayu Ita. Yang lahirnya bulan Februari, bukan? Karena bulan Februari, namanya jadi Febri. Kegiatan apa Dayu? Kegiatan sehari-hari kuliah, masih mahasiswa semester akhir. Di samping juga Tiang adalah rekan kerja dari Bli Kejur. Juga sebagai seorang penyiar juga di Pro 4 Kenten. Job MC kan banyak juga ya Dayu? Job MC nggak banyak, ya lumayan. Ada. Bersyukur. Dayu. Kita akan membahas apa yang ditanyakan oleh netizen bersama Bro Yudi. Nanti kita ngobrolnya santai aja. Kalau mau tanya, Dayu mau tanya, silahkan tanya. Siap. Kalau yang mau ada pertanyaan nanti juga ditanya, Bro, silahkan jawab. Siap. Biasanya banget jawab. Beli Yudi. Nah, bagaimanakah ceritanya? Ini dia ceritanya. Jangan lupa dukung karya kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Lalu, komen dan share yang banyak agar kami lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Dayu, seperti janji kita tadi, kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Bro, banyak sekali yang nanya-nanya. Yang sudah dikumpulkan pertanyaan-pertanyaan, sudah dipilah pertanyaan yang sama, kita gabung-gabung. Kemudian pertanyaan yang mirip-mirip kita juga dekatkan, menaruhnya biar gampang jawabnya. Nah, pertanyaan pertama Dayu. Tugasnya Dayu membacakan pertanyaan. Ntar dulu, kalau Dayu sering kerja, keluar malam, pulang malam, gimana? Kalau sejauh ini itu ya, soal-soal mistis nih biasanya kalau malam, mungkin kalau melihat secara langsung nih belum pernah cuma merasakan takut tiba-tiba aja datang dan perasaannya, padahal jalan yang sering yang lewati pulang pergi untuk siaran atau ke Denpasar cuma rasanya aneh langsung siang datang dari mana nggak tahu cuma kalau melihat langsung sih sejauh ini belum pernah. Masih sebatas wajar ya. Sebatas wajar. Wajar kalau rasa takut, rasa sedikit ada rasa jering-jering sedikit. Berdiri bulu kuduk lu biasa, Bro. Langsung aja deh. Pertanyaan pertama dari siapa itu, Dayu? Niki dari Niluh Putu Arini. Niluh Putu Arini. Niki berarti teman-teman atau semeton yang datang ke channelnya Bli Semeton KJR 7 ya. Berarti antusias banyak yang nanya Niki berarti ya. Niki pertanyaannya, katanya Niki sering sakit-sakitan dengan ciri-ciri rambut rontok, terus kepalanya panas, kenten. Jadi pertanyaannya gimana katanya menghilangkan leak,
karena niki damping gitu nantinya sarang damping ya begini damping itu berarti bersebelahan berarti langsung terdakwanya lihat terdakwanya tahu berarti katanya udah lelah berobat. Terus niki pertanyaan pertama niki yang kedua niki katanya mohon petunjuk cara menangkal lebih tapi mencegah genten adanya Desti di sekitar pekarangan genten. Iya. Tanyanya sedikit tapi jawabnya banyak. Langsung dituduh nih Kil ya. Iya. Dituduh. Iya. Langsung kita. Iya. Tadi sama pertanyaan pertama itu kan rambutnya rontok. Kemudian kepalanya panas ya. Sudah berobat sering. Nah, ini berobatnya ini apa? Berobat secara medis atau alternatif? Ya, ini yang tidak dijelaskan. Secara medis apa sebenarnya ya? Apakah apa diagnosanya ya, secara diagnosa laboratorium, diagnosa. Nah, itu kan harus ditegakkan diagnosanya sehingga akan secara medis terlihat. Tapi kan kita kalau bicara secara niskala ciri-ciri seperti itu kan ciri-ciri memang hampir semua penyakit niskala begitu kan, rambut entah kepala panas, entah kakinya terasa seperti menginjak bara api, kemudian badannya terasa panas setiap waktu. Itu hanya saja ini kan kurang spesifik dia memaparkan saya sudah berobat secara medis ataupun ini hasilnya, tapi ketika diobatin tidak sembuh atau gimana, itu yang kurang. Hanya saja ini kalau rambut rontok kan bisa saja secara medis kan itu kan bisa ke arah penegakan diagnosa dia, sehingga terapinya bisa pasti apakah dia ada ketombenya kan gitu. Berarti salah sampulnya. Berarti tidak bisa menuduh secara langsung itu tidak bisa tidak segampang itu. Tidak segampang itu. Harus dibuktikan juga dengan deteksi kan. Betul sekali. Misalnya kalau medisnya dengan ronsen dulu dengan hasil lab, kalau memang ada hasilnya harus ditangani dengan medis. Betul sekali. Kalau memang tidak ada ya secara alternatif. Itu udah tidak boleh kita langsung ini penyakit Amalia, tidak boleh. Ini penyakit tengkame gitu. Padahal lihatnya orang lihatnya tidak ngapa-ngapain. Yang kedua nih tentang petunjuk katanya, ini mohon petunjuk cara menangkal Desti. Mungkin juga pernah kita bahas juga. Sudah ya. Kan bisa ditonton ya. Tapi untuk lebih ini namanya kita menjawab ya biar lebih puas. Ya, kan Desti itu ya termasuk ya kegontuan di masyarakat kan banyak juga ya. Salah satunya sekali yang contoh Desti dan kegontuan di masyarakat, ada orang namplak ya udah namplak apa yang menggebuk memukul tapi tidak terlalu keras tapi dipukul balik ya. Katanya biar penyakitnya tidak ke orang yang dipukul balik katanya. Itu salah. Tidak ada salah ya. Malah bisa bertengkar. Yang saling pukul. Yang benar ya kan jadi saling curiga jadinya. Ya orang niatnya baik, mungkin berpertemanan baik, kemudian ditamplak karena dia ada curiga, entah curiga dari mana, nanti tamplak lagi. Nah itu kan karena zaman sekarang kalau pukul itu malah persahabatan. Ya persahabatan ya. Sekarang kan tos. Tapi itu salah ya. Tidak mungkin Desti ini kan dia pasti ada, kalau anggap kita bilang secara ilmunya, ilmu magicnya Desti ini ada mantra tertentu ataupun sasana tertentu yang memang akan digunakan untuk menyakiti orang tersebut. Entah itu disebar di pekarangan, di jalan, entah nanti dilangkahi ataupun nanti terkena orangnya langsung. Nah itu Desti. Sehingga ini untuk salah satu cara menangkalnya yang paling gampang adalah memakai uyah hareng. Di Bali kan dikenal uyah hareng gitu ya. Nah, ini kita gabungan uyah sama arang. Arang yang di dapur berarti boleh ngambil sembarangan atau gimana? Harus di cangkem pohon itu dapur. Iya, yang penting arang ya. Yang penting arang. Tapi kan kepercayaan kita selama ini dan kegontuan di sekolah ini kan adang dijalikan di dapur ya. Tapi bisa saja yang penting dia arang, makanya garam sama arang. Ini adalah sebagai zat dari kekuatan air dan api. Ketika kekuatan air dan api ini
disatukan dia akan jadi hawa hawa gaib lah, disebut jadi uap ya. Kalau air api disatukan jadi uap. Nah, nanti panas dingin jadi demulado. Demulado ini kita sebagai energi penangkal dari unsur negatif ya, demulado ini. Sehingga hanya saja dengan cara keyakinan lagi memohon doa restu dari sesuai keyakinannya, saat mengambil arang kemudian saat mengambil garam disatukan, didoakan lagi untuk ditebarkan. Hanya saja kan kita tidak bisa setiap hari begitu ya. Gitu. Dan kemudian yang salah satunya juga dengan seperti yang sudah kita paparkan juga selain wiharang juga mesui. Kayu mesui. Ada pernah dibahas nih. Karena kayu mesui itu dia sifatnya antara bisa dia ke arah dingin, bisa ke arah panas ya. Nah, sehingga dia demulado ya. Itu dibawa aja cukup. Dibawa aja cukup. Taruh di dompet. Ya, Kintan. Berarti niki juga misalkan kan banyak juga sementon bingung nyari arang di mana. Kalau beli tidak masalah, yang penting arang Kintan nggih. Tapi jangan sampai segitu ya. Yang penting ada unsurnya dikit Kintan nggih. Bisa dihancurkan dulu, diambil dikit, biasanya dibungkus pakai dibecet ya. plastik, dados selipin ke dompet Kintan. Kalau wiharang itu disebar ya? Disebar. Berarti kalau mesui baru dibawa. Kalau mesui itu bahasa Indonesia mesui itu ya berarti. Tapi tergantung daerahnya, ada mesui tapi di Bali kan mesui. Bentuknya ya itu, warnanya merah-merah. Iya betul. Kalau kita cicipi dia terasa gimana ya? Pedas panas. Pedas panas. Ya, mesui. Dia berupa kayu. Jadi ada dua dayu penangkalnya. Penangkalnya ada dua nih Kang. Tapi kalau wiharang itu tidak mungkin setiap hari ya. Tidak mungkin setiap hari kan. Buat kalian yang mempunyai pengalaman horor dan ingin dibahas dalam obrolan Bali Niskala, silahkan langsung DM di Instagram kami KJR7 Channel atau bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp di 085 85 89 83 588. Tapi bro, kadang-kadang ada orang yang nyebar garam di rumah itu juga bisa bro. Kan garam aja disebar ke seluruh bisa juga ya, bisa garam ataupun air laut gitu kan sebagai bentuk keyakinan untuk menangkal desti. Kan ini kita bicaranya secara awam ya. Desti secara umum ya. Umum dalam pengertiannya desti kan ada tingkatan, ada dekatan dengan kekuatan yang transferkan dari sekian sampai sekian gitu, kekuatan lebih tinggi lebih kuat kan ada juga. Sehingga dengan sarana yang seperti air laut ataupun garam kalau masih enduk ya, masih kurang kuat energi gini bisa tertangkal. Tapi kalau kuat energi destinya ya masih belum mempan. Ya, jadi seperti itu udah dijawab satu pertanyaan dari Putu siapa? Dari Putu Arini niki. Mbak Putu semoga terjawab nih King. Jadi yang kedua Niki Putu juga, tapi beda nama, Putu Sutanti. Putu Sutanti. Cowok Niki, Niloh Putu Sutanti. Cowok apa cewek? Cewek Niki, karena ada Niloh Putunya. Ada Niloh Putu Sutanti. Halo Mbak Sutanti. Maka nonton ya Niki. Niki ada mohon katanya bahas masalah penyakit yang berpindah-pindah di badan dan sering mimpi didatangi tapakan utawi betara yang rawuh Niki ke rumah kinten. Mungkin penyakit kadang-kadang di kepala sakit tiba-tiba pindah ke tangan, kaki, lagi ke kepala. Kepala, pundak, lutut, kaki dan katanya. Semoga tidak pindah-pindah terus katanya. Seperti napi nih Kibli. Sakit yang berpindah, sakitnya kan ya secara medis pasti ada juga ya karena komplikasi kan gitu. Entah dia darah tinggi, kemudian ada sistem saraf kejepit kan ya kan pindah kita kan nggak tahu. Tapi secara kita bilang secara alternatif di sini ada salah satu contoh yang bisa dirasakan sakit yang berpindah adalah penyakit dari akibat gangguan bebayi. Ya bebayi yang sudah kita bahas juga ya. Ya bebek tonton juga itu. Iya langsung pindah ke channel Nike yang bebayi ini kan ada bebayi ora ari, ada bebayi dewa, ada bebayi yang banyak.
banyak tipe-tipe bebayi sehingga yang pindah-pindah ini bebayi apa bro? Hampir semua bebayi. Bisa pindah-pindah. Iya, ya. Termasuk juga yang kita sudah paparkan karena bebayi bongol, bebayi ora-arik, bebayi dan macam-macam bebayi lagi. Nah itulah, dan kemudian fenomena-fenomena ataupun sensasi yang dialami oleh si penderita bisa saja dihantui dengan dari mimpi-mimpi. Mimpinya mimpi menyeramkan, mimpi dicari makhluk aing, makhluk raksasa, makhluk apapun yang menjadi bumerang bagi si sakit ya. Oh, tadi mimpinya apa deh? Niki tentang betara yang rauh ke rumah. Tapi gimana cara mengetahui memang Nike betara atau dalam wujud yang lain genten takutnya. Itu dah. Pinter gitu. Benar kan? Yang karena mimpi kan sudah mulai pinter. Nanti semoga terus dikontrak nih. Nah, wujud dari kita kan tidak tahu seperti Gek tadi bilang. Nah, bagaimana kita mengetahui wujud itu tentang keyakinan si pemimpi tadi ya. Kita belum bisa menganalisa karena karena kita tidak tahu mimpinya, dia tidak menceritakan mimpinya bentuknya gini kita tidak tahu ya. Karena keyakinan si mimpi ini kita tidak tahu. Ya kadang-kadang kan seperti kita bahas kemarin ada juga orang yang seolah-olah dia kerauhan padahal itu bukan. Ya. Itu bebayi apa namanya? Bayi dewa ya. Ya. Buruh yang sastra, buruh yang seolah-olah dia pintar, bahkan seolah-olah bisa mengobati tapi justru itu dia kena sakit. Bebayi sendiri. Iya. Jadi sudah terjawab juga. Sudah terjawab nih. Ya, karena masih ada waktu kita bahas lagi pertanyaan ketiga. Ternyata Niki trio putu yang jawab. Tapi yang nomor 3 Niki cowok namanya Putu Pande Niki. Jadi gimana katanya cara kita tahu atau merasakan keberadaan makhluk halus dan apakah kita katanya bisa berkomunikasi dengan mereka? Agak seram nih ya komunikasi. Aduh. Makhluk halus kita bahas kemarin udah ada. Tapi kalau kita ciri-ciri kita tahu tuh kan kemarin juga dibahas juga. Ya, ciri-ciri yang paling awal ya. Awal sama seperti kita punya pendeteksian awal pada bulu kuduk ya. Ya, bulu kuduk kita ketika memasuki suatu daerah atau melewati suatu daerah tertentu, bulu kuduk berdiri ya. Itu tanda-tanda juga ya merasakan. Tapi tidak usah takut. Apakah bisa katanya berkomunikasi kan? Kalau sudah bertemu si makhluk gaib ini ingin dia menjadi sahabat pasti bisa. Dengan cara seperti napi contohnya. Ya, dengan tipe-tipenya nih kan. Tipe-tipenya karena kalau masih awam dia tak akan bisa. Kalau cuma dengan cara merasakan seperti tadi bulu kuduk berdiri kemudian makesiang gitu ya ada tanah makesiang. Kemudian bagaimana cara berkomunikasi itu harus lebih lanjut lagi ya, pertemanan lebih lanjut baru bisa. Kalau tidak berteman dia tidak akan bisa. Berarti harus ada di jalinan hubungannya lebih dekat kan berarti. Baik. Berarti kalau kita ingin berteman dengan dia belum tentu dia mau kan bro? Belum tentu mau. Kalau dia udah pasti ya. Betul. Kalau dia ingin baru. Ya. Itu kan seperti sudah kita paparkan dengan ada orang yang tulus ini, kemudian walaupun dia ngawah kan, dia pasti makhluk gaib ini mau. Ya. Kemudian tergantung dia getih darahnya kemarin ya, ada betul. yang getih tis, ada yang getihnya panas, ada yang dalam menengah itu gelado dari kita bahas kan. Kalau yang getihnya tis ya gampang lihat gampang. Kalau yang di tengah-tengah nih kan seperti napi? Tengah bisa sering, bisa enggak. Oh, jadi tergantung waktu tentatif kan tadi bisa kadang ya kayak acara tentatif nih ternyata merasakan nih kadangnya pas ngerasa kadangnya kan kalau Dayu mungkin darahnya panas ya mungkin memang kalau yang darah panas susah bahkan tak mungkin melihat mungkin tapi agak kecil ya, mungkin jarang ya cuma merasakan mungkin dari mimpi seperti tadi itu seperti melewati suatu tempat makesiang nah itu juga sebagai tanda-tandanya tanda-tanda berarti ya, cuma untuk melihat secara langsung itu kemungkinannya kecil kalau orang yang getihnya panas darahnya panas ya agak susah tapi beruntung juga ya kalau dari Blik Putu gimana? Getihnya panas, dingin atau tengah-tengah mungkin? Nah dia mungkin yang tengah-tengah karena kalau dibilang tidak pernah mengalami tapi tidak pernah sendiri. Nggak pernah sendiri? Selalu mengalami sama orang lain. Oh itu untungnya. Berarti ketemunya harus rame-rame nih. Mungkin karena
tahu yang penakut, kalau sendiri lihat mungkin mungkin lari langsung, harus ngajak teman nih. Ajak pasukan berarti harusnya. Oke Dayu, tanpa terasa waktu kita sudah habis, baru dapat 3 lagi. Minggu depan Dayu kan datang lagi kan? Tiang akan datang lagi dan melanjutkan. Kira-kira apakah ada namanya Putu lagi? Atau mungkin baru kita Made gitu. Trio Putu kan? Trio Putu nih. Mudah-mudahan nanti bukan Putu lagi. Ya, semoga Made atau Kade atau Nyoman. Baik, sementara kita setuju karena waktu kita sudah habis. Dayu Ita, Suksemo. Terima kasih Beli Putu. Terima kasih. Bro, terima kasih. Kita lebih semangat karena membahas pertanyaan ini karena apa? Banyak yang nanya, jadi kita lebih semangat, bro. Kita akhiri sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.